Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kemalen, kelas matematika online. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel, bentuk antara atau bentuk interval. Nah, berbeda dengan kemarin pada pembahasan pertidaksamaan linier bentuk biasa, nilai X-nya itu tidak terhingga. Misalnya, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 4. Ini pada contoh yang kemarin ya. Maka nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut, berarti X-nya ini lebih dari 4 ya, berarti 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ini tak terhingga. 5 ini adalah untuk batas bawahnya ya. Sedangkan untuk batas maksimalnya ini tidak ada ya, tak terhingga. Nah, ini apabila bentuknya seperti pertidaksamaan linier pada bentuk sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, sedangkan pada pertidaksamaan linier bentuk antara atau interval ini maksudnya adalah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini terbatas ya. Jadi nilai X-nya ada nilai X terkecil atau batas minimalnya dan ada nilai X terbesar atau batas maksimalnya. Oke, langsung saja kita kasih contohnya. Misal saya punya pertidaksamaan negatif 12 kurang dari 2x ditambah dengan 4 kurang dari sama dengan 8. Nah, variabel x ini ada di tengah ya. Dan di sebelah kirinya ini interval bawah atau batas minimalnya, sedangkan di sebelah kanannya ini adalah batas atas atau batas maksimalnya. Konsepnya sama saja dengan pertidaksamaan linier satu variabel maupun pertidaksamaan linier seperti biasa, yaitu kita jadikan X ini supaya sendirian. Sehingga kita hilangkan positif 4 ini dan koefisien 2 ini ya. Oke, langsung saja pertama kita hilangkan positif 4 ini. Berarti di bagian tengah ini kita tuliskan lawan dari positif 4 yaitu negatif 4. Nah, jika yang tengah ini kita kasih negatif 4, maka yang kiri dan yang kanan juga kita kasih perlakuan yang sama. Berarti yang kiri ini kita kasih negatif 4 juga dan yang kanan kita kasih negatif 4 juga. Sehingga kalau kita hitung, nah, di tengah ini positif 4 sama negatif 4 bisa kita coret karena positif 4 dikurangi dengan 4 ini habis ya, tinggal 2x saja. Kemudian di sebelah kirinya ini negatif 12, negatif 4 ini menjadi negatif 16. Dan di sebelah kanannya ini 8 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita hilangkan juga koefisien 2 ini ya. Koefisien dari X yaitu 2 ini. Agar X-nya menjadi sendirian. Nah, 2X kan artinya 2 dikalikan dengan X atau X dikalikan dengan 2. Sehingga di sini kita tuliskan lawan dari perkalian 2 yaitu pembagian 2 ya. Koefisiennya ya. Kita tuliskan saja angka yang sama dengan di sini. Lawan dari perkalian yaitu pembagian. Nah, angkanya kita tuliskan sama sesuai dengan yang di sini ya. Nah, sama seperti tadi, jika yang tengah kita bagi dengan 2, maka yang kiri juga kasih perlakuan yang sama, kita bagi dengan 2, dan yang kanan juga kita bagi dengan 2. Sehingga kalau kita hitung, ini yang tengah, 2 dibagi 2, 1, 1 dikali X, 1X, atau kita tulis X saja. Kemudian di sebelah kiri, negatif 16 dibagi dengan 2, ini negatif 8. Dan di sebelah kanannya 4 dibagi dengan 2 hasilnya 2. Jadi X ini berada di interval lebih dari negatif 8 dan kurang dari sama dengan 2. Atau bisa kita tuliskan X ini sama dengan lebih dari 8. Ini batas bawahnya ya, lebih dari sini mulainya. X lebih dari negatif 8 berarti mulai dari negatif 7 ya kan? Kemudian negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, dan 2. Ya, karena ada sama dengannya, jadi 2 ini masuk ya. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk antara ini ya. Mari kita gambarkan grafik garis bilangannya. Nah, jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk grafiknya seperti ini ya.
Di negatif 8-nya kita kasih bulatan kosong karena tidak memiliki sama dengan. Artinya negatif 8-nya tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian ya. Mulainya dari negatif 7. Sedangkan untuk batas atasnya atau batas maksimalnya ini positif 2. Jadi X kurang dari sama dengan 2 ya. Berarti 2-nya ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sehingga dalam grafiknya dituliskan 2 ini bulatan isi ya. Jadi termasuk juga ke dalam himpunan penyelesaian. Kalau negatif 8 ini buletannya bulatan kosong karena tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sedangkan 2 ini buletannya bulatan isi ya karena termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, kenapa dari negatif 8 ini arahnya ke kanan ya himpunan penyelesaiannya? Karena lebih dari ya, X lebih dari, ini bacanya X lebih dari negatif 8, berarti dari negatif 8 ini ke kanan. Ya, ke kanan seperti ini. Sedangkan kalau dari 2, ini positif 2, ini X-nya kurang dari sama dengan. Berarti kalau kurang dari 2, ini arahnya ke kiri. Jadi dari 2 ini ke kiri. Ya. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Lanjut ke contoh yang kedua. Misalnya saya punya negatif 8 kurang dari negatif 3X dikurangi 2 kurang dari 7 ya, seperti ini. Nah, sama seperti tadi, tujuan utama dari penyelesaian pertidaksamaan linier bentuk antara ini yaitu kita jadikan X-nya sendirian. Berarti kita akan menghilangkan negatif 2 ini dan juga koefisiennya yaitu negatif 3 ya. Pertama kita hilangkan dulu negatif 2. Nah, untuk menghilangkan negatif 2, kita tulis di sini lawan dari negatif 2 yaitu positif 2. Nah, kalau yang tengah kita kasih positif 2, maka yang kiri juga kita kasih positif 2. Dan yang kanan juga kita kasih positif 2. Sehingga kalau kita hitung, untuk yang tengah ini negatif 2 sama positif 2 bisa kita coret karena negatif 2 ditambah 2 ini habis ya. Sehingga tinggal negatif 3X. Kemudian sebelah kirinya negatif 8 ditambah dengan 2 ini hasilnya negatif 6. Dan untuk sebelah kanan 7 ditambah 2 ini hasilnya 9. Nah, selanjutnya di sini masih ada koefisiennya yaitu negatif 3. Karena kita pengen X-nya ini sendirian, maka kita tulis lawan dari negatif 3 ini ya. Perhatikan juga negatif 3X ini artinya negatif 3 dikalikan dengan X. Atau X dikalikan dengan negatif 3. Nah, lawan dari perkalian kan pembagian. Nah, pembagiannya berapa ya? Kita tulis lagi ini negatif 3. Oke ya. Nah, kalau yang tengah kita tulis negatif 3, maka yang kiri juga kita kasih negatif 3. Pembagian negatif 3 ya. Yang kanan juga kita bagi dengan negatif 3. Awas, catatannya jika dikali atau dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah. Tanda pertidaksamaan ya. Tanda pertidaksamaan berubah. Maksudnya bagaimana? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, hitung dulu nih. Negatif 3 dibagi dengan negatif 3 untuk yang tengah ini 1 ya. 1 dikali X, 1X atau kita tulis X saja. Selanjutnya, untuk yang sebelah kiri ingat, tadi tandanya asalnya kurang dari ya. Sekarang jadi lebih dari seperti ini ya. Tandanya berubah ya, dibalik tandanya. Nah, di sini kan sudah ada keterangannya jika dikali atau dibagi dengan negatif, ini kan dibagi dengan negatif. Maka tanda pertidaksamaan berubah. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari seperti ini ya. Oke, berarti tinggal yang kiri ini negatif 6 dibagi dengan negatif 3, negatif dibagi negatif positif, 6 dibagi 3, 2. Kemudian yang sebelah kanan juga sama berubah tandanya. Tadinya kurang dari jadi lebih dari. Nah, oke, 9 dibagi 3, 9 dibagi negatif 3. Positif dibagi negatif hasilnya negatif, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, jadi interval dari X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X-nya ini kurang dari 2. Ini kurang dari 2 ya, bacanya dari tengah. Dan X-nya ini lebih dari negatif 3. Berarti batas yang paling minimalnya adalah yang ini ya, negatif 3. Berarti batas bawahnya negatif 3.
Sehingga kalau kita tulis himpunan penyelesaian dari X adalah, oke, ini batas bawahnya ini lebih dari ya, dari sini ke sini bacanya X lebih dari negatif 3, berarti mulainya dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2-nya ikut gak? Karena di sini tidak ada sama dengannya, maka 2-nya ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian ya, berarti sampai 1 saja. Oke, nah bagaimana kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik garis bilangannya? Oke, ini dia grafik himpunan penyelesaiannya ya. Jadi, negatif 3 ini kita kasih buletan kosong karena tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Di sini X-nya ini lebih dari negatif 3. Kalau lebih dari negatif 3 berarti arahnya ini ke kanan ya. Kalau lebih dari negatif berarti ke kanan. Nah, selanjutnya X ini kurang dari 2 positif berarti arahnya dari 2 ini ke kiri. Nah, 2 ini sama kita kasih buletan kosong karena 2 ini juga tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian karena tidak ada sama dengannya ya. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti sampai 1. Nah, inilah batas nilai X minimum. Nah, X minimalnya ini negatif 2 dan maksimalnya ini 1 untuk nilai X-nya sehingga memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.